Halo teman-teman, kini kita masuk ke dalam modul pertama dari bagian kursus Introduction to Data Science. Modul pertama kita akan membahas tentang apa itu data science dan tools yang bisa kita gunakan di dalamnya. Adapun pencapaian bisa teman-teman peroleh dengan mempelajari modul ini adalah teman-teman memahami konsep dasar dari data science, dan yang kedua, teman-teman mampu menggunakan tools di dalam data science. Adapun outline yang bisa teman-teman pelajari nantinya ada tiga bagian. Yang pertama adalah Introduction to Data Science. Yang kedua adalah Tools di dalam Data Science. Dan yang ketiga akan saya tutup dengan closing review. Nah, kita hidup di dalam dunia yang banyak sekali dikelilingi dengan data. Misalnya di website untuk bisa nge-track em, apapun yang kita cari ataupun apa yang kita klik itu bisa terekam menjadi dataset kepribadian kita dalam melakukan searching atau melakukan pencaharian di dalam website tertentu atau di dalam mesin pencaharian tertentu. Nah, yang kedua, ketika teman-teman memiliki smartphone seperti ini, ada smartphone, lalu teman-teman em, pergi ke lokasi satu, lokasi dua, lokasi tiga, sampai lokasi ke X dengan kecepatan yang berbeda. Nah, itu akan menciptakan data sendiri di HP atau di smartphone teman-teman, bahwa teman-teman pernah melakukan penjelajahan dari daerah X ke daerah Y, seperti itu. Itu juga data. Nah, berbicara dengan yang namanya data science from scratch, berarti kita memahami bahwa kita dikelilingi oleh data, yang mana data itu dibangun dari yang namanya penelitian, pengulangan, bahkan informasi yang dilakukan secara berulang, ataupun informasi di dalam banyak sekali kejadian dalam sekian waktu, dalam setiap detik, dan dalam beberapa satuan lainnya. Jadi ada pengertian bahwa a data scientist atau seorang data scientist adalah seseorang yang bisa mengekstraksi insight dari data yang banyak. Jadi mereka adalah orang-orang yang mampu mengumpulkan suatu informasi yang berguna dari data yang cukup berantakan. Dan sekarang dunia ini sangat penuh dengan data yang baik itu tidak berantakan dan berantakan untuk bisa diubah menjadi sebuah insight ataupun informasi yang lebih berguna. Ada satu quotes dari Mr. Arthur Conan Doyle. Beliau berkata bahwa dia nggak bisa membuat suatu batu bata tanpa adanya tanah liat. Jadi ibaratkan tanah liat itu adalah data yang masih acak. Tapi kita bisa menciptakan suatu em, mangkuk dari tanah liat, mug dari tanah liat, menjadi sebuah benda yang sangat berguna. Nah, jadi jika kita melihat apa itu sebenarnya data science, sebenarnya data science itu adalah seperti diagram Venn, dia itu adalah irisan dari yang namanya statistical modeling. Maksudnya kita di dalamnya ada melakukan suatu modeling menggunakan konsep statistika, statistical computing. Maksudnya adalah kita itu melakukan komputasi menggunakan konsep statistika. Yang ketiga adalah data teknologi. Berarti kita menggunakan teknologi yang bisa mengambil data dan melakukan research dari data itu untuk bisa membuat suatu informasi yang berguna menggunakan konsep data research dan data consulting. Lalu yang selanjutnya ada real world application. Maksudnya itu adalah kejadian nyata apa yang bisa kita terapkan dari semua yang kita dapat, baik itu dari kemampuan statistik, data yang ada, kemampuan melakukan penelitian, melakukan dan menggunakan teknologi, sampai kita bisa menerapkan ke dalam dunia nyata. Lalu ada yang disebut dengan scientific methods dan visualization. Maksudnya adalah apa? Kita mengujinya secara science. Jadi semua teruji dengan memiliki nilai yang valid. Lalu kita bisa membuat visualisasi dari apa yang sudah kita olah untuk bisa menjadikan informasi yang berguna kepada mereka yang masih mungkin saja mereka tidak bisa memahami data dengan cepat. Jadi kita sebagai seorang data scientist atau kita mampu mengolah data itu, berarti kita bisa mengolah data yang messy atau data yang berantakan
yang semua orang tidak bisa memahami, tapi ketika kita sudah mengolah, membuat visualisasinya, orang yang awalnya tidak bisa mengerti tentang data itu, mereka bisa memahami apa maksud kita. Nah, jadi apa maksud dari data science sendiri? Itu adalah interdisciplinary. Jadi adalah suatu bidang yang mencakup yang namanya beberapa pendidikan. Apa aja sebenarnya pilar dari data science? Nah, sebenarnya ada 4 pilar dari seorang data scientist yang bisa dikategorikan sebagai seorang ahli di dalam data scientist. Yang pertama adalah mereka mempunyai pengetahuan tentang bisnis. Kenapa? Karena ini banyak sekali sangkut pautnya dengan real world application atau mengaplikasikan ke dalam dunia nyata. Yang kedua adalah pengetahuan matematika. Dasar dari matematika adalah logika. Dasar dari statistik adalah matematika, sehingga sangat berkaitan matematika dan statistika. Serta yang ketiga itu adalah computer science. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mengolah data dengan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir adalah communication. Communication berarti maksudnya adalah bagaimana kita menyampaikan informasi dengan baik kepada khalayak ramai ataupun orang awam. Communication bukan berarti harus melalui vokal, melalui suara seperti ini. Communication bisa menggunakan presentasi, menggunakan visualisasi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, itu dia data science. Lalu bagaimana dengan tools di dalam data science? Jadi sebenarnya alat-alat yang bisa kita gunakan sebagai seorang data scientist itu ada banyak sekali, teman-teman. Kebetulan di dalam materi ini kita akan mempelajari Python. Apa itu Python? Python merupakan satu bagian dari banyak sekali tools di dalam data scientist. Teman-teman nanti akan mengenali namanya SQL. Mostly, SQL itu bisa sering digunakan di dalam pengolahan data. Lalu ada SAS, ada R, ada Spark, ada Excel yang sangat lumrah dan sering sekali kita tahu apa itu Excel. Ada Tableau. Tableau lebih fokus kepada visualisasi data. Ada Big ML, di mana ML-nya itu adalah machine learning. Lalu ada TensorFlow, ada MATLAB, dan ada Matplotlib. Tenang, di dalam modul ini kita akan fokus menggunakan Python. Nah, sebagai closing review-nya, saya ingin membuat kesimpulan bahwa data adalah koleksi atau kumpulan dari fakta-fakta, baik itu numbers atau angka, words atau kata-kata, measurement atau pengukuran, observation atau yang dimaksud dengan sebuah observasi, atau bahkan hanya sekedar deskripsi dari sebuah benda. Itu adalah data, berupa informasi. Nah, yang kedua, data scientist adalah mereka yang mampu membuat suatu informasi yang berguna dan sangat-sangat berguna kepada khalayak ramai dari data yang berantakan. Seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang basic dari data science, teman-teman bisa mempelajari dari referensi yang ada di layar. Ada 2 referensi yang saya sampaikan, teman-teman bisa membaca lebih lanjut. Selanjutnya ada tipe data di dalam modul kedua yang akan saya jelaskan lagi. Sampai jumpa di modul kedua. Terima kasih. Nah, itu dia materi untuk sesi modul pertama. Untuk itu, lanjutkan sampai modul kedua. Sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih.